Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan 8. Di sini kami ingin memaparkan video tentang pokok pikiran dari tokoh dasar negara. Enjoy the video. Sing tenang Mas. Iya, kamu. Ayo cepat. Siapa namamu? Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Desa Lutfi dari kelompok 1 dan 8, nomor absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Christopher Shanifar, nomor absen 8 dari kelompok 1 dan 8. Halo guys, perkenalkan nama gue Marisha dari kelompok 1 dan 8, nomor absen 9. Halo guys, nama saya Mas Milizi dari kelompok 1 dan 8, absen 16. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Manisa Cecilia Srikonga, aku absen 17, aku dari kelompok 1 dan 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Siregar, absen 24 dari kelompok 1 dan 8. Halo guys, nama saya Natasha Ralia Zahra, nomor absen 25 dari kelompok 1 dan 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Syakira dari absen 32, saya kelompok 1 dan 8. Semua, nama saya Syifa Aulia dari kelompok 1 dan 8 dengan nomor absen 33. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPU PKI. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPU PKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Tapi akhirnya, dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Dari sidang BPU PKI itulah akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita dan digunakan hingga sekarang. Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan,
Ketiga, Indonesia rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin berpendapat bahwa negara merdeka ialah negara yang memiliki nasionalisme atau kebangsaan Indonesia itu sendiri, tidak mengikuti dari susunan tata negara yang lain. Muhammad Yamin juga berpendapat bahwa suatu negara yang akan dibentuk ialah negara rakyat Indonesia yang tersusun dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suetomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Selama ini, dinarasikan bahwa usulan untuk kerumusan Pancasila juga diungkapkan Suetomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Suetomo menyampaikan pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945. Ia berbicara mengenai struktur sosial di Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyat demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Suetomo juga menyebutkan aliran pikiran atau statit Indonesia nantinya, yaitu negara integralistik. Soekarno menyampaikan pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang terdiri dari nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang terpilih adalah Pancasila. Menurut Soekarno, negara merdeka tak hanya memiliki nilai nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, tetapi juga harus memiliki nilai internasionalisme supaya bisa bersaing dengan negara lain. Negara merdeka menurut Soekarno juga harus meliputi kemerdekaan beragama. Hatta berpendapat bahwa sesungguhnya Pancasila terdiri atas 2 fundamen. Pertama, fundamen yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, fundamen yang berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Halo guys, perkenalkan nama saya Natasha Aurelia Azhara, nomor absen 25 dari kelompok 18. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Aulia dari nomor absen berapa? Guys, perkenalkan nama gue Clarissa dari kelas 11B, nomor absen 9B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Siregar, absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta berpendapat bahwa Pancasila terdiri dari 2. Menurut Soekarno, negara merdeka tak hanya memiliki nilai nasionalisme, tetapi juga harus memiliki nilai internasionalisme supaya bisa bersaing dengan negara lain. Negara merdeka menurut Soekarno juga harus meliputi kemerdekaan beragama. Suetomo menyampaikan pada pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia berbicara mengenai struktur sosial di Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin masyarakat, yang sentiasa bermusyawarah dengan rakyat demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Suetomo juga menyebutkan aliran pikiran atau statit Indonesia intinya, yaitu negara integrasi. Thanks for watching. Please subscribe.